jadi ini adalah proyektornya BenQ X3000i yang diklaim punya resolusi 4K dengan 8,3 juta warna dan ada cinematic color dengan DCI P3 yang kata BenQ kalau saya lihat di websitenya dia bisa diproyeksi sampai 150 inch. Tapi di video kali ini kita nggak akan proyeksi dia 150 inch, kita bakalan proyeksikan dia di 200 inch. Sebelum kita masuk ke 200 inch-nya, kita coba dulu di ukuran idealnya dia lah ya, 100 inch. Yang cara instalasinya itu paling gampang. Kalau 100 inch tinggal beli aja screen buat proyektor kayak yang saya punya ini sejutaan saya beli. Masangnya juga mudah, kalau dipasang di atap tinggal dipasang kebalik, kalau dipasang di bawah tinggal kasih meja yang tingginya 205 mm. Kalau ditaruh di atas rak, bagian belakang juga harus dimiringin 205 mm. Kenapa harus 205 mm? Karena proyektor ini memiliki offset itu 110%. Jadi offset itu adalah jarak dari center lensanya ke image yang ada di sana. Dan untuk memproyeksikan screen yang 100 inch, jarak antara proyektor dan juga media proyeksinya itu sekitar 2,5 meter. 3 meter lebih ya. Dan ini 3 meter juga ya. Jadi memang gampangnya jaraknya si proyektor dengan media proyeksinya itu bakal menentukan diagonal dari bidang proyeksinya. Jadi kalau misalkan 2,5 meter itu kalau kita convert ke inch itu berarti 100 inch. Jadi jaraknya antara diagonal sini ke sini itu 100 inch. Yang kalau di convert ke meter jadinya 2,5 meter. Gampangnya kayak gitu. Kalau dari jarak saya yang setara sama proyektornya sekitar 3 meter, ini gambarnya sih wah, ini terlihat sangat jelas dan detail ya. Bahkan kontras rasionya jadi warna gelap itu terlihat gelap. Wah, gila. Ini keren sih, tapi kalau jarak pandangnya 3 meter. Saya penasaran kalau di 120 inch-nya ini saya agak maju. Wah, nggak terlihat pixelated, Tom. Coba Tom, agak zoom Tom. Tuh, jadi warna ini buffering ya? Ya. Sayangnya memang koneksinya itu nggak stabil dan si proyektornya ini, si BenQ X3000i nggak ada port untuk LAN-nya. Jadi secara kestabilan ya dia belum sestabil kalau pakai LAN sih. Dan untuk Wi-Fi-nya dia masih pakai Wi-Fi 5. Jadi kalau kita putar konten 4K ya kayak gini jadinya. Tuh, buffering. 2000 years later. Coba kamera 2 ya. Wah, jadi kalau kita lihat ini saya jaraknya mungkin sekitar 20 cm. Dia nggak ada pixelated tapi ya memang ada kayak semacam kotak-kotak yang sebenarnya itu kayak cat temboknya, garis temboknya. Karena medianya ini saya pakai tembok langsung. Wah, tapi untuk kualitas sih oke sih. Dan enaknya BenQ itu kalau kurang presisi kita bisa pakai auto keystone-nya. Tinggal cari aja, nah ini instalasi, 2D keystone dan auto. Dan beres, dia langsung presisi. Ada garis bantu warna ungu. Wah, dan jujur ini adalah proyektor yang menurut saya hampir menyamai TV ya. Karena kalau TV itu kan dia memang memancarkan LED gitu ya dari balik screen-nya. Kalau ini kan dia sinar yang dari proyektor. Tapi kalau kita lihat ini bener-bener udah hampir menyaingi TV. Sekarang kita coba main game racing ya. Suaranya kenceng juga ya. BTW ngomongin suara, dia ini pakai speakernya dari Trevolo yang dia punya 5 watt. Karena tadi saya matian di God of War ya. Jadi kita main di WRC resolusi 4K juga 60 Hz. Dia lokalnya tajam banget guys. Ini untuk gambar. Bentar, saya lepas kacamata. Kalau grafiknya sih bagusan God of War tadi ya. Dan jangan lupa nanti di akhir kita akan coba dia di 200 inch. Karena kalau saya lihat di YouTube sebenarnya itu banyak yang clickbait 200 bahkan ada yang 300 inch. Tapi saya lihat videonya itu nggak proper 300 inch. Jadi cuman kayak 100 inch cuman bilang proyektornya itu up to 300 inch. Ya itu kan kayak kurang. Jadi nanti kita bakalan reelin dia 200 inch. Jadi kira-kira kita bisa tahu lah 200 inch yang sebenarnya yang real itu kayak apa. Tapi sekarang kita coba dulu dia di 150 inch. Dan untuk mendapatkan screen size 150 inch ya berarti tinggal di-convert aja 150 inch ke meter. Berarti kita ambil jarak di sini 381 cm dari lensanya. Iki lho, orangnya nyetruk banget. Nyetrum sama nyetrum. Nah, tapi karena saya nggak punya bidang untuk 150 inch, makanya kita pakai tembok yang ada di sini. Nah, ini 381 untuk diagonalnya, berarti 150 inch. Coba aja, kalau yang bawah ini berarti dia untuk lebarnya dapatnya itu di 121. 171. Bisa itu sekitar 171. Jadi ini karena ada space-nya. Jadi, wah ini udah
setinggi saya. Nah ini yang kegulan duluan bakalan push up 10 kali. Sambil kita lihat settingannya. Jadi kalau untuk di audio dia ada sound mode-nya, dia ada sport, ada user, cinema. Karena dia langsung auto berarti ya. Karena ini kita main game sport, dia langsung auto sport. Terus outputnya pakai dia, Trevolo. Dan dia juga ada 3 preset game. Jadi ada game mode ini SPG. SPG itu maksudnya game sport ya, bukan SPG yang mbak-mbak, bukan. Terus ini kita bisa pilih 3 antara off, terus ini cukup kenceng FPS. Biasanya untuk proyektor kalau misalkan ganti mode itu bakalan lama gitu, tapi ini lumayan cepet. Dan ini kita masukkan ke mode SPG berarti ya. Oke, ini yang kalah bakalan push up ya. Dan ini sekarang kita di luar. Volumenya ada di, masih kenceng ya. Ini volume paling mentok dia. Kalau di indoor tadi sih udah kenceng, tapi karena ini di luar, tapi masih lumayan kenceng trevolonya ini. Yuk, kalah. Sing ngegolo tak kei 50.000. Oke, teman. Ambil sing kalah push up. Dan ini untuk kualitasnya padahal ini belum terlalu malam ya. Ini jam berapa nih? Jam berapa? Mas. Oke, Yansa push up 50 saya. Tak time speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan kalau di 150 inch-nya ini sih, ini jarak berapa tadi? Hampir 4 meter ya. Coba kita, kalau misalkan saya di situ, jarak 4 meter untuk nonton. Gila. Masih oke banget sih ya. Dan kalau pakai kameranya Ari, flicker, jadi kita pakai ini ya. Coba back sana. Nah, ini dengan jarak 4 meter, tuh gede banget. Tom, antuk aku Tom. Itu sebagai perbandingan, Tomo berdiri di situ. Wah, gila, ini 150 inch real ini guys ya. Jadi nggak clickbait, 150 inch. Dan coba kalau misalkan saya maju, apakah ada pixelated? Ya memang dia nggak sedetail 100. Masih detail tapi ya. Ini 150 inch. Tuh, kalau misalkan saya zoom, nggak ada pixelated sama sekali di 150 inch. Cuman kalau kita zoom banget sih ada kayak semacam tekstur temboknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan segini aja, gila. Ini padahal nggak terlalu malam ya, masih ada lampu di situ. Tapi brightness-nya udah kayak mirip sama TV loh. Wah. Nah, di Valo karena ini adalah game FPS yang butuh refresh rate kenceng, makanya settingannya kita coba pakai di Full HD, aspek rasio 16:9 aja di 240 Hz. Oke, gas main. Dan sekarang kita coba untuk main Valorant ya. Wah, ini gila sih, gambarnya bagus banget sih. Sebentar ya, ini saya harus sambil pakai HP biar lebih gak flicker. Nah, Tomo berdiri di situ, dia masih kalah tinggi ya sama screen size-nya ya. Tuh, wah segitu kira-kira 150 inch. Dan kalau misalkan saya zoom, ini nggak ada gambar yang pixel. Coba kalian lihat mapnya ini ya. Loh, nggak ada sama sekali guys. Ini jaraknya paling cuma sekitar 2 cm dan untuk FPS-nya dia dapat sekitar 250, dia ada di refresh rate 240 Hz kalau diturunkan ke Full HD. Jadi kalau untuk main game Valorant masih oke banget ya. Cuman kalahnya di input lag-nya yang 4 millisecond. Kalau monitor gaming kan biasanya 1 millisecond ya. Wah. Saya kok lek sak mene sik kalah nemen saya. Nope. Ya, jadi yang main ini adalah Yanza. Tapi kalau misalkan dia masih kalah dengan layar segede ini, wah, parah. Wah, sekarang waktunya kita coba dia di 200 inch. Dan di mana proyektornya? Di situ ya. Jadi proyektornya sekarang ada di sana. Wah, ini kalau saya lihat dari lantai 1 ke lantai 2, udah kayak di bioskop tapi yang duduk depan-depan. Kalian pasti tahu pernah kan ya, duduk dapat bioskop tiketnya belakangan terus duduk depan. Kayak gini rasanya nih. Jadi nganga gini, capek. Sekarang kita ukur kalau 200 inch itu diagonalnya harusnya 5080 mili, jadi sekitar 5 meter. Wah, kok meten. Sats! Gak usah. Kita ukur lebarnya aja, jadi seharusnya ini 4,45 meter. Pojok ke pojok ya. Nah, ini lebarnya 447 ya. Idealnya itu kalau 200 inch lebarnya itu 4,45 meter, ini 447. Jadi lebih. Jadi ini udah fix 200 inch. Dan kalau dari jarak segini sih coba kalian perhatikan ya. Ri,
Nah, ini adalah gambar aslinya dari iPhone. Dan yang di atas itu adalah gambar dari proyektornya BenQ. Kalau kalian lihat dari jarak segini, itu masih terlihat mirip sama gambar yang di iPhone. Gambarnya terlihat jelas, detail, dan masih sharp. Cuman sayangnya kalau pakai screen mirroring iPhone ini ya karena dia wireless, jadi ada latency, ada delay suara dan juga gerakan tangan kita di HP itu masih delay dengan gambar real yang ada di proyektornya. Oke, jadi itulah kira-kira proyektor 200 inch yang gila sih ini. Ini itu di situ flicker gak deh? Kalau flicker kita coba pakai bantuannya kamera ini ya, karena kalau pakai ini nggak terlalu flicker. Kalau kalian lihat, nah ini, wah ini gede banget. Dan dia masih detail. Ini misalkan saya zoom 2 kali, tuh 3 kali, wah gila. Ini nge-wide ya, tuh gedenya segitu. Kenapa gambarnya bisa sebagus itu? Karena proyektornya BenQ ini diklaim punya 4 LED. Kalau proyektor biasanya itu kan 3 LED yang namanya RGB. Kalau ini RGBB, jadi ada red, green, blue, dan blue lagi. Jadi cahaya birunya itu menambah di bagian layer LED pumpnya, yang jadinya intinya gambarnya bisa sebagus itu. Cuman kalau di outdoor kayak gini, karena proyektornya sekarang ada di sana untuk mendapat 200 inch, suaranya itu jadi kurang imersif ya. Kalau misalkan mau pakai proyeksi 200 inch dan ini emang bagus sih 200 inch-nya ya, benar-benar nggak pixelated. Kalau mau pakai 200 inch di ruangan outdoor, saran saya pakai yang namanya portable speaker biar suaranya itu lebih menggelegar. Karena dia juga ada Bluetooth-nya, jadi kalau ada portable speaker tinggal dikoneksiin aja. Ngomongin soal koneksi, untuk portnya dia juga udah lengkap buat gaming bisa, entertainment bisa, produktivitas juga ada port-portnya, lengkap. Cuman sayangnya untuk mendapatkan kualitas sebagus ini, wah karena dia 4K terus lumensnya juga gede, bobotnya lumayan ya, bobotnya itu ada di 6,4 kg. Tapi ya sebenarnya siapa juga yang mau bawa proyektor daily, kayak bawa laptop dan juga HP taruh di tas itu kayaknya nggak mungkin deh. Yang nggak oke lagi itu sebenarnya harganya itu ada di 38 juta. Tapi kalau kita ngomongin bisa sampai 200 inch detail ini, kalian cari aja di e-commerce manapun TV 200 inch itu seingat saya belum ada yang jual. 100 inch saja harganya 100 juta seingat saya. Jadi untuk 38 juta kalau memang kalian pengen dapat pengalaman yang bener-bener real untuk nonton, untuk entertainment dengan beberapa HDR-nya, terus juga ada DCI-Paint. Aduh, ini kalau misalkan kalah push up 10 ya, bukan kalah sih, 1 gol itu 10 push up. Jadi saya ngobrol sama main PES biar nggak push up sebentar saya gulit. Tadi sampai mana, Tem? Tapi kalau kalian pengen dapat pengalaman yang bener-bener main game itu bisa berreal 4K, terus bisa dapat refresh rate yang kenceng di proyeksi 200 inch sih, ini pengalaman yang gila sih ya. Tuh kalau kalian lihat ini, saya sama anak-anak bakalan main PES sampai pagi nih kayaknya nih. Kekurangannya, dia kan ini udah marketingnya itu gaming imersif gitu ya. Sayangnya itu tadi, gak ada port LAN-nya, jadi kalau kalian pengen main game yang lebih stabil ya LAN-nya itu harus dicolokan ke laptopnya, bukan ke proyektornya ya. Tapi kalau saya pribadi punya uang 38 juta, kayaknya belum deh ya. Saya belum sampai di situ tingkat ekonomi saya untuk beli proyektor seharga 38 juta kayaknya belum bisa. Ini dipinjemnya aja sih ya sama BenQ ya. Tapi kalau kalian emang butuh home theater yang benar-benar kualitasnya oke, BenQ X3000 ini aduh bisa menjadi referensi yang menarik. Saya mau main PES dulu, saya Dika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye!